Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang organisasi NATO. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yang terdiri Afnan Zunur Ain, Azizatul Munifah, Dia Inayah, dan Kaila Rahima. Materi yang akan disampaikan: 1. Latar belakang berdirinya organisasi NATO. 2. Apa saja kegiatan organisasi NATO? 3. Dampaknya NATO bagi dunia dan Indonesia. 4. Manfaat belajar sejarah organisasi NATO. Latar belakang berdirinya organisasi NATO. Pada awalnya, NATO dibentuk karena ada Perang Dunia II, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Karena negara-negara kecil di Blok Barat banyak yang diserang oleh Blok Timur, khususnya oleh si Uni Soviet. Maka Blok Barat berinisiatif untuk membentuk suatu organisasi dalam bidang pertahanan dinamakan NATO. Sekilas NATO didirikan untuk menguatkan pertahanan militer antar negara. NATO didirikan sebagai sebuah aliansi kekuatan dalam menghadapi Blok Timur. NATO didirikan sebagai perlindungan bagi negara yang kurang baik militernya. Pengaruh kuat Uni Soviet pada negara seperti Korea Utara juga alasan lain mengapa NATO didirikan. NATO didirikan untuk mencapai tujuan perdamaian dunia. Kegiatan atau tujuan NATO. 1. Untuk menjaga perdamaian dan keamanan bagi para negara anggotanya. 2. Menyelesaikan sengketa secara damai. 3. Menghapus sengketa politik ekonomi internasional. 4. Menghindarkan penggunaan kekerasan dan ancaman militer dalam hubungan internasional. 5. Saling membantu dan membela negara yang tergabung dalam anggota NATO yang diserang. Pasal utama persetujuan tersebut adalah Pasal 5, yang berisi para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Serikat akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Selanjutnya, mereka setuju bahwa jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, setiap anggota dalam menggunakan hak untuk mempertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama, seperti yang tertuang dalam pasal ke-51 dari Piagam PBB, akan membantu anggota yang diserang jika penggunaan kekuatan semacam itu, baik sendiri maupun bersama-sama, dirasakan perlu, termasuk penggunaan pasukan bersenjata, untuk mengembalikan dan menjaga keamanan wilayah Atlantik Utara. Dampak NATO bagi dunia. Yang pertama, di bidang politik. Amerika Serikat berusaha menjadikan negara-negara yang sedang berkembang menjadi negara demokrasi agar hak manusia dapat dijamin. Yang kedua, bidang ekonomi. Amerika Serikat sebagai negara kreditor terbesar memberikan pinjaman atau bantuan ekonomi kepada negara-negara yang sedang berkembang berupa Marshall Plan. Yang ketiga, di bidang militer, negara barat membentuk North Atlantic Treaty Organization atau NATO, yaitu tahun 1949 sebagai suatu organisasi pertahanan. Bila salah satu anggotanya diserang, maka dianggap sebagai serangan terhadap NATO. Dampak NATO bagi Indonesia. Yang pertama, membantu serta menjaga keamanan negara Indonesia. Yang kedua, membantu jika terjadinya bencana di Indonesia. Saling bekerja sama dalam hal militer dan intelijen sebagai dapat saling bertukar informasi. Manfaat mempelajari sejarah. 1. Dapat mempersiapkan diri untuk menyampaikan kejadian masa lalu dan masa sekarang kepada generasi berikutnya sebagai bahan pengetahuan dan pengalaman. 2. Dapat meyakinkan orang berdasarkan alasan peristiwa di masa lampau. 3. Memberikan pembelajaran. 4. Memberikan kesadaran waktu di masa lampau dan akan terus hidup abadi hingga saat ini dan saat mendatang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.